Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang prinsip kerja sistem AC. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rino Kurniawan dengan NIM 18073072. Rekan saya Alfian Hamzah 18073002 dan Ahmad Guswandri 17074002. Pada presentasi kali ini saya sendiri akan menjelaskan sedikit tentang prinsip kerja sistem AC. Dimulai dari kompresor. Kompresor mengeluarkan gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi menuju kondenser. Dan kondenser mengeluarkan cairan bertekanan dan bersuhu tinggi menuju reservoir dryer. Dari reservoir dryer, cairan disaring dan berubah menjadi cairan refrigeran. Dan menuju expansion valve. Di expansion valve, cairan berubah menjadi spray bertekanan dan bersuhu rendah dan menjadi udara dingin. Dari udara dingin ke evaporator dan menuju blower. Pada blower, udara akan menuju pada kabin dan setiap sudut-sudut pada kabin. Udara panas yang berada dalam kabin sebelumnya akan dikeluarkan oleh sensor indera panas. Dan udara yang panas itu menuju lagi ke kompresor. Prinsip kerja sistem AC. Freon yang masih berwujud gas dialirkan oleh valve menuju evaporator dan berubah menjadi uap dingin, kemudian dialirkan kembali oleh blower ke seluruh kabin kendaraan. Ini contoh gambar kompresor. Nama-nama komponen dan fungsi kompresor AC. Piston untuk membuat tekanan dan suhu tinggi pada freon yang selanjutnya akan didistribusikan ke arah kondensor. Connection rod menghubungkan piston ke poros engkol. Ya, saya ulangi lagi. Nama-nama komponen dan fungsi kompresor AC. Piston untuk membuat tekanan dan suhu tinggi pada freon dan selanjutnya akan didistribusikan ke arah kondensor. Connecting rod untuk menghubungkan piston ke poros engkol. Warp plate menggerakkan maju dan mundur piston di dalam silinder. Low pressure vapor alat pengaman dari tekanan yang terlalu rendah. Chill port sebagai pendinginan udara masuk yang telah dikompresikan. Intake mengukur tekanan negatif maupun tekanan positif. Cylinder head tempat atau saluran masuk intake dan keluar exhaust. High pressure vapor alat pengaman dari tekanan yang terlalu tinggi. Cam rotor bagian yang berputar dalam stator yang menghasilkan langkah-langkah hisap yang tekanan secara bersamaan. Clutch assembly sebagai saklar pemutus dan penyambung. Selanjutnya, ini adalah gambar dari kondensor AC. Nama-nama komponen dan fungsi kondensor AC. Saluran pipa tube, tempat pengembunan pada freon. Sirip pendingin fans, memperluas bidang singgung antara mesin dengan udara sehingga pelepasan panas bisa berlangsung lebih cepat. Selanjutnya, ini contoh gambar filter dryer atau reservoir. Saluran masuk atau in. Berfungsi sebagai saluran masuk freon atau refrigeran. Sick glass berfungsi untuk melihat
aliran freon atau refrigeran yang terdapat pada sistem AC. Filter berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ikut terbawa oleh freon dan refrigeran. Desiktan berfungsi untuk menyerap air yang ikut bersirkulasi bersama freon atau refrigeran. Air dapat berasal dari proses vakuuman yang kurang sehingga meninggalkan udara di dalam saluran AC. Selanjutnya, expansion valve. Pipa yang terdiri dari pipa kaliper berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran dan mengatur aliran refrigeran menuju evaporator. Dua, membran berfungsi sebagai penerus panas yang dideteksi oleh heat sensing tube untuk melawan pegas agar ketup dapat membuka sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, jarum berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya freon atau refrigeran yang disalurkan ke evaporator. Saluran inlet berfungsi sebagai saluran masuknya refrigeran atau freon yang mengalir dari server dryer. Selanjutnya, tabung kontrol. Contoh dari evaporator. Evaporator berfungsi untuk mengeluarkan udara dingin atau udara sejuk pada bagian dalam kabin mobil. Ekspansi berfungsi untuk mengubah freon dari cairan menjadi gas. Dari penjelasan saya tersebut, maka kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.